Dan untuk mengetahui bagaimana kesuksesan Pupuk Kaltim dalam menerapkan prinsip ESG, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Pupuk Kaltim, Bapak Rahmat Pribadi. Halo Pak Rahmat, apa kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih sudah berkenan mengundang dan hadir di kantor Pupuk Kalimantan Timur. Sebelum kita kulik-kulik terkait dengan seperti apa terobosan Pupuk Kaltim berhasil menembus top 3 peringkat ESG Risk Rating dunia, pandangan Bapak sebetulnya seberapa penting sih Pak penerapan unsur ESG bagi operasional bisnis sebuah perusahaan, khususnya Pupuk Kaltim? Gini, jadi Pupuk Kaltim ini adalah perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 6 di Asia Pasifik. Sebagai perusahaan yang sebesar itu, tentu prinsip-prinsip yang mengikuti standar dunia itu harus kita ikuti. Dan kita di Indonesia ingin menempatkan diri sebagai pelopor transformasi hijau industri petrokimia di Indonesia. Nah, untuk mencapai ke sana, tentu ESG tidak lagi bisa dipandang sebagai sebuah compliance saja, tapi ini harus embedded di dalam seluruh proses bisnis Pupuk Kaltim. Jadi ESG di Pupuk Kaltim itu menjadi bagian dari gaya hidup atau way of life. Semuanya yang kita lakukan di Pupuk Kaltim itu di dalamnya selalu ada konsep ESG yang melekat. Mulai dari aspek produksi, kemudian aspek pengembangan, aspek pengelolaan lingkungan, semuanya itu menerapkan prinsip ESG. Jadi ESG tidak lagi menjadi sebuah item yang terpisah di dalam value chain Pupuk Kaltim, tapi ESG itu embedded di dalam seluruh value chain Pupuk Kaltim. Oke, melihat capaian Pupuk Kaltim dalam menembus peringkat ketiga ESG Risk Rating dunia, apa saja sih Pak terobosan ataupun langkah nyata dari Pupuk Kaltim dalam penerapan ESG? Boleh dielaborasikan Pak masing-masing aspeknya, mulai dari environmental, social, dan juga governance-nya. Saya ingin mulai dulu dari sosial. Pupuk Kaltim ini adalah perusahaan milik negara yang mempunyai peran sangat penting bagi menjaga ketahanan pangan nasional. Jadi dari konsep itu saja kita sudah tahu bahwa perusahaan ini mempunyai dampak tidak hanya ekonomi tapi juga sosial yang luar biasa. Itu ketika kita berbicara bagaimana Pupuk Kaltim mendeliver produknya kepada petani-petani di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita mau zoom in sedikit kepada apa yang terjadi di Bontang dan sekitarnya, Pupuk Kaltim ini sudah memberikan dampak ekonomi yang sangat positif dan diterima dengan baik oleh lingkungan sekitar. Salah satu bukti dari penerimaan masyarakat sekitar atas keberadaan Pupuk Kaltim, belum lama ini saya diberi gelar dari Kesultanan Kutai Kertanegara yang intinya adalah dengan pemberian gelar kepada Dirut Pupuk Kaltim, itu artinya Pupuk Kalimantan Timur sudah dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada masyarakat yang terlibat dalam kultur budaya Kutai Kertanegara. Dan itu di beberapa rekognisi kelompok masyarakat lain juga terjadi. Jadi di sosial memang dari visi pendiriannya saja sudah secara tegas ini mempunyai visi yang sangat luhur, yang sangat penting. Nah, kedua terkait dengan environment. Nah, environment ini adalah sesuatu yang memang menjadi tantangan karena hampir seluruh kelompok masyarakat di dunia, tidak terkecuali di negara manapun, dari belahan dunia manapun, semua menginginkan dunia yang lebih hijau, dunia with less carbon, kan gitu. Nah, itu adalah tantangan. Itu memberikan dampak bagi kita karena satu menjadi sebuah customer requirement. Tapi di luar dari itu, kita melihat masalah sustainability. Karena keberadaan Pupuk Kaltim tentu harus tidak bisa dilihat dalam time frame yang pendek. Ini adalah perusahaan yang fungsinya sangat penting, size-nya sangat besar di industri pupuk di dunia, sehingga sustainability itu penting. Nah, supaya sustainable, maka pengelolaan lingkungan menjadi penting. Pupuk Kaltim itu mentargetkan di tahun 2030 kita sudah bisa mengurangi atau mengoffset karbon kita sebesar
30%. Banyak langkah konkret yang kita lakukan, misalnya kita sudah memasang PLTS di atas gedung di mana kita sekarang berada, ini sudah terpasang PLTS, dan itu menjadi perusahaan pupuk pertama di Indonesia yang menggunakan sumber daya terbarukan untuk menghidupi kebutuhan listrik non-pabrik. Jadi kantor, perumahan itu sudah menggunakan itu. Kemudian kita juga mulai berpikir pada pengurangan carbon intensity pada sektor inputnya. Kita mulai melakukan yang namanya co-firing. Tidak, kita punya boiler yang menggunakan batu bara, sekarang kita campur dengan bahan yang lebih lebih environmentally friendly. Kemudian kita juga melakukan berbagai macam hal, termasuk dalam pengembangan pupuk Kaltim ke depan, kita menggunakan konsep circular economy. Kita, salah satu strategi pertumbuhan kita adalah hilirisasi industri petrokimia berbasis gas alam. Tapi hilirisasi yang seperti apa? Nah, hilirisasi yang kita inginkan adalah hilirisasi yang bisa memanfaatkan emisi karbon sebagai inputnya. Salah satu contohnya apa? Soda as. Soda as itu kita mau bangun, dan soda as itu ketika nanti terbangun itu bisa menyerap karbon mungkin bisa sampai 5%. Nah, kemudian kita juga melakukan yang namanya carbon sequestration secara biologi. Kita menanam pohon, tapi pohon yang kita tanam itu bukan sekedar pohon biasa. Ini pohon buah yang buahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan ini melibatkan kelompok masyarakat. Nah, kita akan menanam sampai 2030 itu 10 juta tanaman pohon dan segala macam jenisnya, dan ini melibatkan masyarakat. Ini salah satu contoh ESG, karena di samping kita menyiapkan pohon-pohon itu untuk menyerap karbon, tapi kita juga mempunyai dampak sosial, karena pohon itu ditanam dan manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang berpartner kepada kita. Nah, dengan apa yang kita lakukan di satu dekade pertama ini, di tahun 2030 ini, kita bisa mengurangi sepertiga. Nanti sampai 2050 target kita adalah net zero carbon emission. Nah, di dekade kedua beyond 2030 banyak nih yang kita mau lakukan, termasuk juga kita mau menjajaki potensi mengembangkan green ammonia. Green ammonia itulah amonia. Produk kita kan amonia yang diproduksi menggunakan gas alam. Nah, kita mau memproduksi amonia menggunakan bahan baku renewable, yaitu air, dan menggunakan sumber listrik yang renewable juga. Itu nanti beyond 2030. Nah, kemudian governance. Governance ini jadi perusahaan sebesar Pupuk Kaltim ya, perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara, nomor 6 di Asia Pasifik sekarang ini, dengan skala yang sangat besar, maka tidak mungkin saya sebagai dirut itu melakukan semuanya sendiri. Saya harus mendelegasikan. Nah, bagaimana saya bisa mendelegasikan tapi dengan hati dan pikiran yang tenang, bahwa yang saya delegasikan pasti akan berjalan dengan baik? Jawabannya adalah governance. Nah, di governance inilah yang bisa menghapuskan istilahnya itu psychological barrier. Orang nggak mau mendelegasikan kan takut. Apa benar nih orang yang kita delegasikan akan menjaga amanah yang diberi? Kepercayaan. Nah, kepercayaan itu di dalam ekosistem pupuk Kalimantan Timur kita lembagakan dalam governance yang kita tata betul, dan kita mempunyai satu departemen yang khusus memastikan penerapan governance. Jadi 3 hal yang kita lakukan itu menjadikan Pupuk Kaltim menjadi ranking 3 di dunia di sektor agrokimia. Kalau di Indonesia barangkali dengan skor yang kita miliki, kita cross industri dibandingkan semua industri yang ada di Indonesia, barangkali kita yang terbaik hari ini. Tapi sebagaimana arahan dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, kita diminta go global. Go global itu bukan berarti hanya physically kita go global, tapi using global standard di dalam melakukan aktivitas. Dan ini sudah kita buktikan, kita menjadi ranking 3 terbaik di dunia. Oke, menarik nih Pak, tidak hanya profitability tapi juga sustainability yang tadi Anda sampaikan ya Pak.